Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di praktikum jaringan komputer. Ya, kali ini kita akan membahas tentang wireless atau masuk ke pembahasan pertemuan ke-5 tentang wireless. Ya, kita bahas dulu wireless network overview-nya atau topologi wireless yang ada. Jadi untuk teknologi wireless dikelompokkan ke dalam 4 kategori. Itu yang pertama, itu wireless personal area network atau WPAN. Nah, ini hampir sama kayak point to point kalau menggunakan kabel. Sering digunakan adalah Bluetooth atau infrared, atau mungkin kalau sekarang itu tethering HP. Nah, itu masuk ke wireless personal area network. Dan yang kedua ada wireless local area network atau WLAN. Nah, kalau ini hampir sama topologi seperti yang LAN. Ada topologi wire atau yang menggunakan media transmisi kabel. Nah, untuk WLAN ini yang paling banyak diterapkan di jaringan-jaringan yang sekarang ada, itu menggunakan wireless local area network. Nah, terus yang ketiga ada wireless metropolitan area network atau WMAN. Nah, ini lebih luas lagi cakupannya dibanding yang WLAN. Nah, ini contoh teknologinya itu ada WiMAX. Nah, ini biasanya cakupannya bisa antar gedung yang jaraknya itu berjauhan. Nah, ini bisa menggunakan teknologi topologi yang ini, WMAN. Nah, terus ada lagi yang terakhir atau yang keempat, itu ada wireless wide area network atau W1. Nah, ini cakupannya sudah global atau cakupan internet. Nah, ini biasanya diterapin di sistem mobile communication atau GSM atau yang CDMA. Ini cakupannya sudah luas dan dia bisa dipakai oleh jaringan telepon seluler. Nah, ini teknologi wireless yang yang dikelompokkan menjadi 4 bagian. Dan selanjutnya, ini standar wireless standarkan oleh IEEE dengan kode 802.11. Dan untuk standarnya itu sendiri, ini ada beberapa, dari mulai yang 802.11 sampai yang terbaru di 802.11 AD. Nah, di sini standar ini yang membedakan itu di frekuensi dan data rate-nya atau kecepatannya. Jadi kalau di frekuensi, di jaringan wireless itu ada 2 frekuensi. Yang pertama yang 2,4 GHz dan satu lagi yang 5 GHz. Dan untuk standarisasinya itu sendiri itu mulai dari 802.11 itu 2,4 GHz dengan kecepatan maksimal itu 2 Mbps. Dan berikutnya ada 802.11b di frekuensi 2,4 juga, dia kecepatan meningkat menjadi 11 Mbps. Dan lanjut ke 802.11a. Nah, ini frekuensinya ini ada di 5 GHz. 802.11a ini. Dia di kecepatan 54 Mbps. Jadi dia dengan frekuensi yang berbeda dengan yang B dan 802.11. Jadi kalau B itu 2,4, kalau yang A itu 5 GHz. Dan setelah A ada juga muncul di 2,4 GHz itu ada 802.11G, yaitu di frekuensi 2,4 dengan kecepatan di 54 Mbps juga, hampir sama dengan yang 802.11A. Cuma dia beda di frekuensi. Yang A di 5 GHz, sedangkan yang G itu ada di 2,4 GHz. Dan selanjutnya ada 802.11n. Nah, 802.11n ini jalan di 2 frekuensi, yaitu di frekuensi 2,4 GHz dan dia juga jalan di perangkat frekuensi 5 GHz. Nah, dia kecepatan data rate-nya atau kecepatan maksimalnya itu di 600 Mbps. Dan ada lagi yang terbaru 802.11ac
dia hanya di frekuensi 5 GHz. Nah, ini kecepatannya 6,93 GB per second. Jadi udah gigabit, cuma dia di frekuensi 5 GHz. Dan yang terakhir ada 802.11 AD. Ini di tahun 2012. Ini frekuensinya beda sendiri dia. Dia di 60 GHz dengan kecepatan 6,76 GB per second. Nah, ini standarisasi dari IEEE untuk perangkat wireless. Nah, lanjut. Nah, terus selanjutnya itu wireless yang ada pada mikrotik atau di perangkat mikrotik itu kita bisa konfigurasi juga wireless, atau di router mikrotik itu ada menu wirelessnya juga yang sudah ada card untuk wirelessnya. Jadi ada beberapa tipe dari router boot yang sudah include adapter wirelessnya. Jadi kalau yang router boot tidak ada adapter wireless, dia tidak ada menu wirelessnya. Jadi ini bisa kita temukan di perangkat router yang sudah include wireless cardnya. Nah, ini di router mikrotik dia juga sudah support dari mulai yang 11A sampai yang AC. Dia sudah mendukung. Jadi ini kalau kita lihat, kita coba lihat perangkat yang ada di router boot yang sudah include wireless cardnya. Nah, kebetulan saya ada RB433. Kita coba masuk. Nah, ini ada wireless. Jadi kalau router bootnya itu sudah include wireless card, menu wireless itu akan aktif. Tapi kalau kita installnya di virtual yang CHR itu wirelessnya itu nggak ada, karena nggak ada hardware wirelessnya atau card wirelessnya itu nggak ada. Nah, ini di RB433 ini ada satu adapter wireless. Nah, ini tipenya itu wirelessnya Aperos AR5413. Ini kalau kita lihat, nah ini kan kita balik sini. Nah, nih wireless pada mikrotik itu ada disebutnya wireless band-nya atau standar wireless card-nya itu 802.11A sampai yang AC itu ada. Nah, ini kalau yang ada di router 433 itu kebetulan cuma sampai yang G. Kita lihat. Nah, ini A, B, G. Yang A itu 5 GHz, yang B itu 2,4. Nah, terus kita bisa aktifin di 2 B atau G karena dia frekuensi sama di 2,4 GHz. Sedangkan A dia hanya di 5 GHz. Nah, kalau yang dalam perkembangannya di band, di wireless band di router mikrotik itu udah sampai di AC. Jadi B, G, A, N sampai yang terakhir itu AC. Nah, band itu merupakan mode kerja frekuensi dari suatu perangkat wireless. Jadi dia bekerja di frekuensi berapa dan bandnya itu berapa. Dan terus untuk menghubungkan dua perangkat, keduanya harus bekerja pada band frekuensi yang sama atau support dengan band yang di atasnya. Misalnya kayak B, jika kita menggunakan B, si kliennya itu B, maka dia masih bisa connect ke
router yang bandnya itu kita setting B/G. Jadi bisa klien B itu bisa masuk, yang G juga bisa masuk, atau yang ini nih, yang 2 GHz B/G /G/N. Jadi dia bisa bekerja di band frekuensi yang berbeda-beda. Jadi yang klien B, G, N itu bisa masuk ke access point yang kita setting ini. Jadi dua perangkat itu bisa terhubung kalau frekuensi band itu sama. Jadi kalau misalnya kita menggunakan yang A 5 GHz, maka dia tidak bisa dikoneksikan dengan selain yang 5 GHz. Misalnya 2,4 GHz kita konekkan ke 5, itu nggak bakalan bisa connect. Nah, ini garis pada mikrotik. Jadi kalau kita lihat ini kebetulan saya ada di A sama B, terus ada G. Jadi yang 5 GHz cuma ada A, 2,4 cuma ada B dan G. Ini karena versi si routernya itu yang versi lama. Ini cardnya juga, si Arterosnya itu masih yang versi lama. Nah, terus lanjut. Nah, ini. Terus di konfigurasi wireless di router mikrotik itu ada yang namanya frekuensi channel. Nah, frekuensi channel ini adalah pembagian frekuensi dalam suatu band di mana access point itu beroperasi. Jadi kita bisa memilih frekuensi di wirelessnya mikrotik itu, kita bisa sesuaikan channelnya. Misalnya di sini kita lihat ada contohnya di gambar ini ada 1 sampai 14 channelnya, dan frekuensinya ini 2412 sampai yang 14 itu 2484. Ini frekuensinya. Nah, ini kalau kita lihat nilai channel bergantung pada band yang dipilih. Jadi channel ini juga nanti kaitannya sama regulasi yang ada di masing-masing negara. Jadi tidak semua frekuensi itu dibuka untuk umum. Jadi ada beberapa frekuensi yang tidak dibuka untuk umum. Misalnya contohnya frekuensi yang digunakan oleh radio-radio di ACT bandara, atau di frekuensi yang digunakan oleh pemancar televisi, itu juga tidak istilahnya tidak dibebaskan. Jadi yang dibebaskan itu frekuensi channel yang bebas itu ada di, kalau 2,4 GHz itu ada di 2412 sampai dengan 2499 MHz. Ini yang 2,4. Nah, terus yang 5 GHz itu ada di rank 4920 sampai dengan 6100 MHz. Nah, ini yang dibebaskan di Indonesia. Jadi di masing-masing negara itu kebijakan itu biasanya berbeda. Jadi frekuensi itu tidak bisa sembarangan. Nah, ini kalau kita lihat di sini, nah ini ada namanya frekuensi. Nah, ini 2412 sama 24662. Ini kalau kita lihat di sini, ini sampai 2499. Jadi kalau di router ini 2412 sampai 2462, atau kita bisa juga auto. Nah, 2412 ini berbanding lagi dengan channel. Jadi frekuensi ditandai diterjemahin menjadi channel. Nah, kalau lihat di sini frekuensi 2412 itu disebutnya channel
channel 1. Channel ini nanti kaitannya sama interferensi antar wireless atau antar pemancar wireless. Jadi kalau kita buat jaringan wireless di sebuah tempat, misalnya di situ ada wireless dari gedung atau dari tempat yang lain. Misalnya kita punya jaringan di kantor nih, pas kita scan ternyata ada banyak wireless di sekitar kita atau di sekeliling kita. Nah itu kita bisa cek di sekeliling kita itu menggunakan channel berapa si wirelessnya itu. Jadi kalau tidak ingin si wireless kita itu kena interferensi dari wireless tetangga atau wireless dari jaringan orang lain, kita harus lihat channel yang dipakai sama si wireless dari jaringan yang lain. Jadi kita misalnya ini, kalau kita udah scan nih, terus si wireless tetangga itu menggunakan channel 1. Berarti kita bisa menggunakan, kalau untuk menghindari interferensi, kita bisa menggunakan channel 6. Jadi kalau lihat di grafiknya, ini kan lebar di pancarannya ya. Nah ini kalau channel 1, dia akan saling tiban di channel 2, 3, 4, sampai yang 5. Jadi interferensinya masih kena yang 5 walaupun cuma sedikit. Nah itu biasanya rumusnya itu plus 5 atau minus 5. Misalnya nih, tetangga pakai channel 3, berarti plus 5. 3, 4, 5, 6. Berarti kita bisa pakai yang channel, kalau si tetangga itu 3, berarti kan 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kita bisa pakai di channel 8. Jadi plus 5 atau min 5. Kalau misalnya tetangga kita pakai yang ini, yang 6. Berarti kita bisa pakai yang bisa 1 atau bisa yang 11. Plus 5 dari 6 plus 5 dari 7, 8, 9, 10, 11 yang kita gunain. Kalau minus 5-nya hitung ke belakang. 4, 3, 2, 1. Kalau misalnya si tetangga itu di 4, berarti kita plus 5. 5, 6, 7, 8, 9. Kita aman di channel 9. Dan seterusnya. Nah ini channel ini, kalau di router itu, kita lihat di yang menu ini. Nah nih, frekuensi 2412 itu channel 1, 2417 itu kita lihat di sini channel 2 dan seterusnya. Oke, lanjut. Nah ini konsep koneksi wireless. Konsep koneksi jaringan wireless. Jadi yang pertama, kesesuaian modenya. Jadi kalau kita punya router mikrotik yang ada wireless cardnya, nah kita bisa atur si mode interface wirelessnya itu sendiri. Jadi kita bisa jadikan sebagai access point atau pemancar, atau kita bisa jadikan sebagai penerima atau station, atau bisa juga sebagai repeater, atau kalau di router itu bridge, jadi sebagai penghubung. Nah di wireless itu, di jaringan wireless itu harus kalau kita akan mengoneksikan dua perangkat, itu harus disesuaikan bandnya. Jadi kalau 2,4 GHz, ya kita harus klien itu juga harus yang 2,4. Dan yang kedua, kesesuaian SSID. Jadi namanya itu harus sama. Misalnya si access point pemancarnya itu SSID-nya itu misalnya hotspot. Berarti yang si kliennya itu atau stationnya, kalau mau connect ke access point yang kita setting, berarti harus cari nama yang sama, SSID itu hotspot. Terus kesesuaian enkripsi dan autentikasinya. Jadi kalau si access point itu ada enkripsi passwordnya, kita harus sesuaiin. Di station juga kita harus isi. Kita samakan dengan yang di access point atau yang di pemancar.
Nah, terus frekuensi channel itu tidak perlu sama. Jadi access point itu misalnya kita setting channelnya itu di channel 7. Nah, nanti si station atau si klien dia akan otomatis menyesuaikan. Jadi kalau kita lihat di router ini mode router MikroTik itu ada beberapa mode di wireless interface-nya. Nah, ini dan nanti kita akan bahas satu-satu. Nah, ini modenya. Jadi kalau kita punya 2 access point, kita harus samakan modenya. Jadi kalau satunya sebagai pemancar, berarti modenya AP atau di sini AP bridge. Kalau yang menjadi penerima, berarti kita setting menjadi station atau station bridge atau yang station yang lain. Jadi satu pemancar, satu penerima. Nah, kalau di frekuensinya kita cukup atur di yang menjadi bridge. Kalau kita nah ini kalau ini saya modenya itu saya atur menjadi station karena apa? Ini nangkap dari modem. Jadi modem itu yang saya jadikan si access point-nya. Nah, ini sebagai station atau sebagai klien. Nah, klien ini cuma kita atur modenya saja. Jadi SSID-nya harus disesuaikan dengan si pemancarnya. Nah, kalau contoh sebagai bridge access point, nah ini saya ada ini sebagai AP bridge. Kita lihat bedanya. Nah, ini yang sebagai station atau menangkap dari access point. Kalau ini yang saya setting modenya sebagai access point bridge atau pemancarnya. Nah, ini nanti ada di pembahasan tentang virtual access point. Ini saya menggunakan virtual access point. Nah, ini yang fisiknya sebagai station. Di virtual access point saya jadikan sebagai AP bridge. Nah, kalau AP bridge kita settingnya AP bridge kayak ini. Misalnya ini AP bridge. Kita harus setting frekuensinya. Kalau sebagai station, nah ini misalnya station ini itu nggak perlu kita setting karena dia akan menyesuaikan si access point-nya. Jadi kalau access point-nya channel 1, otomatis si station atau si klien itu ya ngikut ke channel 1. Nah, ini ya. Jadi yang membedakan cuma frekuensinya aja. Lanjut. Nah, ini akan dijelaskan satu persatu. Kita lihat mode yang ada di router MikroTik. Yang pertama, mode interface wireless pada router MikroTik. Berarti modenya ini. Nah, ini pertama ada yang namanya AP mode atau access point mode. Itu ada AP bridge. Itu dia menjadi access point atau pemancar, atau modenya bridge. Jadi dia ini AP bridge itu biasanya digunakan di jaringan point to multi point. Jadi ada satu access point dan banyak klien. Nah, ini biasanya yang dipakai di ruangan-ruangan kantor atau ruangan-ruangan jaringan yang berbasis wireless. Jadi ada satu pemancar dan banyak klien yang bisa connect ke si access point itu. Dan yang kedua, modenya itu bridge. Nah, ini kalau bridge dia biasa digunakan di topologi jaringan point to point atau antar perangkat wireless. Jadi satu modenya bridge, berarti satunya lagi nanti modenya station atau si yang nangkepnya. Atau biasanya dipakai di jaringan yang misalnya antar gedung mau dikoneksikan gedung A ke gedung B menggunakan wireless eksternal misalnya. Nah, ini biasanya menggunakan modenya itu bridge.
Jadi hanya bisa dikoneksikan akses point 1 dan kliennya itu cuma satu atau point to point. Kalau AP bridge point to multi point. Nah, terus ada lagi station mode atau client mode. Kalau AP mode berarti si mode pemancar. Nah, station mode berarti mode sebagai klien. Jadi di jaringan wireless itu atau di router mikrotik itu, router mikrotik yang ada wireless cardnya, dia bisa dijadikan sebagai pemancar, bisa juga dijadikan sebagai penerima. Ini contohnya sebagai, kalau pemancar ini AP bridge atau bridge, kalau penerima dia sebagai station, atau di sini ada station bridge, station pseudo bridge, sama station pseudo clone, sampai station WDS. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini kalau kita lihat ini ya, mode station atau mode client. Yang beda ini itu apa? Yang pertama station. Nah, ini dengan mode yang sama. Jadi kalau station berarti kita nerima jaringan dari access point itu atau dari pemancar itu ya, yang dikasih pemancar itu apa nih? Nah, itulah yang diterima oleh si kliennya. Jadi tidak dapat di bridge atau tidak dapat disamakan dengan si AP bridge sumbernya. Nah, kalau station bridge, nah ini hampir sama kayak station atau sama sebenarnya. Cuma dia bedanya itu dia bisa bridge. Nah, nanti di bridge itu atau pembahasan bridge itu nanti ada di pertemuan selanjutnya. Jadi kalau kita membahas bridge itu, contoh gampang itu kalau bridge itu kita menggabungkan dua interface yang berbeda. Jadi kalau modenya kita jadikan bridge, seakan-akan si dua interface itu satu switch atau terhubung, atau dikatakan sebagai mode untuk layer 2. Nah, layer 2 itu kan switch. Jadi dia bentuknya router, port router itu kan terpisah ya, port 1, port 2 itu dianggapnya itu jaringan yang berbeda. Tapi kalau kita aktifin menu bridge, dia akan berubah menjadi layer 2. Jadi yang tadinya layer 3 router akan berubah menjadi layer 2 atau berubah jadi switch fungsinya, atau sama seperti switch. Jadi kalau di switch layer 2 itu kan antar portnya itu bisa saling terhubung atau dianggapnya sama jaringannya. Nah, ini station bridge. Terus ada lagi station WDS. Kalau ini untuk jaringan yang menerapkan WDS di AP-nya. Jadi AP-nya itu, nah ini AP-nya itu AP Nah, ini WDS-nya ini di enable atau dibikin static atau dinamik. Nah, ini yang station WDS. Terus yang station pseudo bridge, nah ini sama dengan station, cuma dia ditambahkan dengan MAC address translation untuk bridge-nya. Terus yang keempat ada station pseudo bridge clone. Nah, ini biasanya untuk cloning MAC address. Jadi untuk connect ke access point dia harus mengcloning si MAC address sumbernya. Nah, ini biasanya kita yang menggunakan itu kalau di AP mode itu AP bridge. Terus kalau di station mode kita guna ini antara station atau station bridge. Kalau station bridge biasanya kita akan menyamakan IP dari si access point pemancar, kita samain IP-nya di si penerimanya juga sama, nanti dapat segmen IP-nya, yaitu station bridge. Nah, lanjut
ada yang namanya special mode di interface wireless MikroTik. Special mode itu ada ini, alignment only, and extreme dual slave, terus ada lagi WDS slave. Nah ini, kalau kita lihat, ini yang pertama alignment only. Alignment only digunakan untuk positioning atau sinkron antena jarak jauh. Jadi biasanya menggunakan mode ini. Terus ada N-stream dual slave. Nah ini untuk yang sudah support N-stream dual slave. Nah ini bisa di sini ada. Nah kita enable N-streamnya. Nah N-stream dual itu biasanya dia memisahkan antara jalur jalur untuk ngirim dan jalur untuk menerima itu dia dibedakan. Itu N-stream dual slave atau N-stream dual. Terus yang ketiga itu ada WDS slave. Nah ini hampir sama kayak AP bridge atau pemancar, tapi dia mengaktifkan menu WDS-nya. Jadi ini yang spesial mode. Coba kita lihat yang ada di modul. Ini kan modul yang ada. Nah ini ada disertai gambar-gambar. Nah ini modenya. Nah terus contoh penggunaannya di mode-mode itu. Nah ini yang contoh pertama. Nah ini yang mode N-stream dual slave. Nah ini biasanya kalau N-stream dual slave itu harus support dua wireless card si routernya itu sendiri, atau antara router AP-nya sama router penerima itu harus punya minimal dua antena atau dua wireless card. Jadi N-stream dual itu dia memisahkan upload dan downloadnya, atau jalur penerima dan jalur pengirim itu dipisah. Nah ini contohnya. Nah, terus yang mode station. Nah ini mode station. Nah ini yang mode bridge atau AP bridge. AP bridge itu pemancar. Mode station itu sebagai penerimanya atau kliennya. Nah ini yang mode station atau point to multi point. Nah ini beda mode station sama mode station bridge. Kalau mode station dia mendapatkan IP yang beda dengan IP sumbernya. Nah kalau yang mode station bridge, yang sumbernya setelah dia dikirim ke station dia mendapatkan IP yang sama. Nah ini mode station bridge. Nah ini dia menggunakan segmen 30 di sumbernya, terus dia dipancarin ke keluar dengan mode bridge, terus ada yang nangkep dengan mode station bridge. Nah, dia akan mendapatkan IP yang sama segmennya dengan yang sumbernya. Ini 20, ini juga 30. Kalau yang station dia akan beda, 130, 140. Karena tadi yang saya bilang, kalau layer 3 atau router, tiap interface itu dia berdiri sendiri-sendiri. Jadi kalau dilihat di sini, ini yang kabel ke sini, itu misalnya interface pertama. Nah itu yang wireless ini diumpamakan interface yang kedua. Berarti dia berdiri sendiri. Kalau modenya mode station yang nangkep, jadi nggak disamakan. Tapi kalau si modenya itu di station bridge, berarti nanti nangkepnya sama dengan sumbernya. Nah ini yang mode station pseudo bridge. Ini contoh gambarannya. Dia mendapatkan hampir sama kayak mode station bridge. Kalau yang station pseudo bridge, si
si klien yang ada di sini itu tidak bisa nyeken yang ada di sini. Tapi kalau yang modenya station bridge, yang ini, dia bisa melihat atau nyeken yang ada di sini. Nah ini kalau station bridge, jika kedua perangkat itu menggunakan perangkat mikrotik. Nah ini kalau ini yang pseudo bridge clone. Terus ada lagi mode station WDS, ada WDS left. Ini WDS left. WDS flash itu yang diibaratkan sebagai repeater. Ini WDS left. Upper bridge, WDS jadi enable, terus di sini ada WDS left, dan nanti stationnya juga station WDS. Nah ini, terus selanjutnya ada yang namanya wireless MAC filtering atau keamanan yang ada di jaringan wireless yang menggunakan router mikrotik menggunakan filter MAC address. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita menggunakan wireless yang ada di mikrotik, security-nya itu ada di sini. Ada di access list, ada di connect list. Access list dan connect list, terus satu lagi security profile. Nah, security profile ini untuk membuat key atau password untuk masuk ke si jaringan wireless. Jika si jaringan wireless itu kita kasih security. Nah, kita balik ke sini. Jadi di jaringan wireless pun kita bisa menerapkan keamanan. Misalnya ini, keamanan itu dengan cara melakukan pembatasan hak akses. Misalnya contohnya, di mana AP hanya dapat dikonek oleh station yang sudah ditentukan. Jadi misalnya ada satu akses point pemancar dan ada 2 penerima. Dan kita bisa atur si akses point itu hanya bisa dikoneksikan oleh si 2 akses point station itu. Jadi kita atur. Jadi selebihnya itu nggak bakalan bisa terkoneksi ke akses point tersebut. Terus contoh yang kedua, selain di akses point, kita juga bisa ngasih security itu di si kliennya, si router kliennya itu, atau di stationnya itu. Jadi kalau di access point kita batasin klien yang bisa masuk, sedangkan di router klien itu kita bisa membatasi access point mana yang kita bisa access point mana yang bisa terhubung ke router klien kita. Jadi ada dua filtering di wireless. Satu namanya access list, satu lagi namanya connect list. Kalau access list ada dikonfigurasi di access point. Jadi router yang dikasih mode access point. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini kalau modenya kita atur menjadi AP bridge atau bridge, berarti yang berlaku di router ini itu access list. Tapi kalau router ini kita jadikan sebagai modenya itu client, ini station, berarti yang berlaku connect list. Jadi connect list untuk membatasi access point mana yang bisa terhubung ke si station kita. Jadi takutnya ada access point yang istilahnya yang menggunakan SSID yang sama dan dia sinyalnya lebih kuat, maka otomatis kan si router klien kita akan terkoneksi ke si SSID tersebut kan, atau ke router tersebut. Jadi untuk menghindari itu kita membuat filter. Jadi kalau kita lihat model ini, misalnya kita lihat model yang di sini. Ini misalnya
saya setting AP bridge. Nah, terus di sini routernya kita setting sebagai station. Nah, access list itu kita setting di sini. Nanti isi dari access list itu MAC address dari station. Jadi MAC address yang ada di access list yang hanya bisa connect ke si AP bridge ini atau si router ini. Jadi kalau MAC address si klien itu nggak ada di access list, maka si klien itu nggak bisa terkoneksi ke access point ini. Nah, terus kebalikannya, connection list. Kalau connection list atau connect list ya. Kalau connect list itu kebalikannya. Jadi station ini membatasi atau si router ini membatasi dia hanya bisa connect ke atau AP pemancar yang bisa ke connect ke station ini itu hanya si router ini. Jadi MAC address router ini kita masukkan di connect list yang ada di router station ini. Jadi kebalikannya. Access list untuk membatasi klien, connect list untuk membatasi access point. Ini ya. Ini yang access list, ini yang connect list. Jadi kalau kita lihat di routernya, access list itu kalau kita tambahkan plus, nah ini nanti isinya MAC address dari si kliennya. Jadi semua klien yang bisa ke koneksi ke AP ini hanya yang MAC address-nya terdaftar. Atau misalnya kita balik, yang terdaftar itu yang nggak kita izinkan. Atau kita bisa atur di authentication itu di sini nih. Jadi kalau kita menerapin access list atau connect list di sininya ini atau ini ya. Nah ini default authentication-nya harus di uncheck list. Jadi default authentication ini maksudnya apa? Maksudnya kalau ada klien yang akan connect ke access point ini, dia akan langsung di autentikasi atau diizinkan. Tapi kalau ini defaultnya di uncheck list, dia akan ngecek ke si access list ini apakah terdaftar atau enggak. Kalau terdaftar, berarti dia akan otomatis di authentication. Nah, terus nanti ada lagi forward. Dan ini biasanya kaitannya sama sharing antar klien yang ada di jaringan untuk forward. Ini berarti kita masukinnya di sini tuh MAC address dari kliennya. Terus ini juga bisa kita rubah signal strength-nya. Jadi misalnya klien yang sinyalnya bagus yang hanya klien yang sinyalnya bagus yang bisa masuk ke access point ini misalnya. Jadi kita tidak usah tentukan MAC address-nya, kita tentukan ininya aja, itu juga bisa. Nah, ini yang di access list. Kalau connect list, plus, nah ini interface, ada interface. Ini interface WLAN 1 maksudnya apa? WLAN 1 itu interface WLAN yang dijadikan sebagai station atau sebagai card yang dijadikan sebagai penerima. Nah, terus MAC address. Nah, ini MAC address dari pemancarnya. Router pemancar itu berapa? Kita masukkan di sini. Terus ini kalau kita klik connect, nanti dia akan otomatis terhubung. Nah, terus ini kita bisa masukin juga SSID dari si pemancarnya. Misalnya tadi yang 301, berarti kita masukin sini. Atau kita nggak isi juga nggak masalah, yang penting di MAC address valid. Nah, terus ini connect. Nah, biasanya kita bisa bikin 2 rule di connect list ini. Jadi yang pertama, connect itu ke yang MAC address yang ditentukan. Tapi nanti kita bikin lagi satu lagi yang misalnya ini yang disconnect kalau yang MAC address itu nggak ditentukan. Jadi kita bikin dua rule ini. Berarti kalau MAC address ditentukan, otomatis si router ini akan connect ke si access point yang asli itu yang 301. Tapi kalau si 301 misalnya mati
adanya 301 yang tiruan. Nah, karena di sini MAC address yang nggak ada itu dianggapnya kita nggak bisa connect, berarti dia nggak akan connect walaupun SSID-nya sama, tapi kan MAC address-nya nggak terdaftar. Nah, itu access list dan connect list. Nanti kita akan coba kita praktekkan di akhir. Nah, terus lanjut ada selain tadi filter MAC address, ada lagi yang namanya security wireless. Jadi misalnya kalau kita mau filter yang menggunakan MAC address itu lebih susah atau lebih ribet. Nah, kita bisa menggunakan yang metode keamanan yang lain. Itu yang pertama nih, yang authentication itu bisa WPA PSK atau WPA AEP atau yang enkripsi itu AES, TACIC atau WFP. Nah, ini kalau kita lihat mode ini itu ada di security profile. Nah, ini security profile modenya. Kalau yang authentication itu ada di mode dynamic key. Nah, ini enkripsi juga ada nih, AES. Jadi ini kalau yang dynamic kita bisa menggunakan WPA atau WPA 2 atau yang ini misalnya kita gunakan semua. Yang kita tinggal kita isi key-nya itu apa untuk masuk ke jaringan yang kita punya. Nah, ini yang dynamic key. Yang modenya itu static. Ini kan otomatis dia akan ke disable. Nah, kalau modenya static, kita gunakan yang ini, static key. Nah, ini kita bisa isikan. Misalnya yang key pertama 1, 2, 3, 4, 5. Terus yang ini ASDC misalnya. Nah, ini yang static. Tapi biasanya kita gunakan yang dynamic key. Nah, ini yang paling banyak digunakan. WPA PSK atau WPA 2 PSK. Ini yang banyak digunakan. Nah, ini ya. Ini wireless security. Terus ada lagi yang di router MikroTik itu ada yang namanya virtual access point. Virtual access point itu apa? Jadi kalau kita di router kita cuma ada satu access point, berarti kan aslinya itu si router itu hanya bisa memancarkan satu SSID atau satu nama wireless. Jadi kalau di routernya cardnya cuma satu, berarti dia cuma bisa memancarkan satu SSID aja. Tapi di router MikroTik itu ada yang namanya virtual access point. Jadi dari satu AP fisik itu atau interface real, kita bisa membuat virtual. Dan virtualnya itu maksimum bisa sampai 128. Jadi misalnya kita punya satu router nih. Router itu fisik wireless itu cuma satu cardnya. Kayak yang ini. Ini kan kalau kita lihat itu cuma ada ini. Arterosnya itu cuma ada satu. Nah, ini yang dua ini virtual. Nah, virtual ini kita bisa bikin sampai ini. Maksimum 128 virtual. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 128. Nah, terus di virtual access point ini kita bisa bedakan namanya. Jadi misalnya si interface realnya itu kita namakan ruang 201 atau R201. Oh, berarti yang di virtual kita bisa namakan R202 atau modenya juga kita bisa rubah. Misalnya interface realnya itu sebagai
station atau penerima, dan nanti yang di virtualnya kita bisa jadikan sebagai pemancar, itu juga bisa. Ini kan virtual AP dapat diset dengan SSID, security profile, dan access list yang berbeda. Namun yang nggak bisa dirubah itu frekuensinya dan band yang digunakan. Jadi dia nginduk ke interface fisiknya. Jadi kalau interface fisiknya itu dia cardnya itu ada di mode 5 GHz frekuensinya, ya virtual access point ini juga otomatis ikut yang 5 GHz, tidak bisa yang 2,4. Ini yang nggak bisa dirubah. Channelnya juga sama, nggak bisa dirubah, dia ngikut ke interface fisiknya. Nah terus di virtual access point itu kita bisa gunakan atau kita bisa fungsikan si virtual AP itu bisa sebagai station atau client, atau bisa kita fungsikan modenya itu sebagai AP atau AP bridge, jadi sebagai pemancar, itu juga bisa, atau dapat difungsikan sebagai DHCP server atau difungsikan sebagai hotspot server, jadi bebas. Yang nggak bisa itu cuma ini, bandnya nggak bisa kita rubah, dan frekuensi juga nggak bisa kita rubah, dia ngikut interface fisiknya. Kalau kita lihat ini, nah ini kan fisiknya. Kalau kita lihat fisik itu di sini, interface list. Nah ini fisik. Ether 1, 2, 3 dan WLAN 1. Nah ini cuma ada satu. Nah terus kalau virtual, nah ini kan ada tulisannya virtual wireless, tipenya wireless Atheros, ini si hardware-nya, keluaran Atheros. Nah kalau kita membuat virtual access point, minimal kita punya satu wireless card di router kita. Jadi kalau kita punya CHR yang ada di VirtualBox, nggak ada card wirelessnya, otomatis kita tidak bisa menggunakan yang virtualnya. Kita tidak bisa membuat virtual access point. Nah cara membuatnya ini, virtual access point ini menggunakan misalnya AP bridge. SSID-nya misalnya apa? Misalnya hotspot kalau nggak wifi gratis. Nah ini misalnya ini, terus security profile-nya default aja. Nah terus ini default auto technician-nya kita checklist, default forward-nya kita checklist juga, jadi biar bisa langsung connect si kliennya, terus antara klien bisa saling terhubung. Kita apply. Oke, nah ini di 4. Kita buat lagi satu, coba. Satu lagi namanya hotspot gratis. WLAN 1 default. Dan security profile kita bikin setelahnya ya, setelah ini. Apply. Oke. Nah, ini yang baru 4 dan 5. Ini tanpa ada security. Nah, setelah kita bikin virtual, jangan lupa di virtual itu kita buat, nah ini, DHCP servernya. Jadi biar si klien yang connect ke sini tidak perlu memasukkan IP secara manual. Terus kita beri juga di interface virtual ini, kita beri IP-nya. Nah, ini kita add, misalnya IP-nya 10.0.1/24. Ini akan dipasang di WLAN 4 tadi.
apply, terus kita pasang lagi 10 10 01/24. Udah belum nih? Ini di Ether WLAN 5 apply. Nah, ini udah kita kasih IP, terus kita buat DHCP-nya. Nah, ini DHCP setup WLAN 4, next. Terus lagi WLAN 5. Nah, ini udah. Nah, ini masih merah karena belum ada yang terkoneksi ke wireless tersebut, jadi masih merah. Jadi kalau ada yang connect, baru dia akan berubah jadi hitam. Nah, kita lihat. Sampai sini kita udah bisa menggunakan si virtual access point-nya. Kita lihat, scan. Nah, ini. Ada hotspot gratis, ada wifi gratis. Dan ini tadi kan security-nya itu default. Kita lihat security-nya itu di sini. Default itu ini non. Jadi nggak ada modenya. Terus static key-nya juga nggak ada. Berarti bisa langsung connect. Karena security profile-nya itu non atau open, di open ya. Kita coba. Ini kalau saya connect situ langsung putus. Nah, kita coba yang hotspot atau wifi gratis. Nah, udah connect. Nah, saya nempel di wireless 4. Nah, tadi di HCP-nya. Nah, ini otomatis wireless 4 jadi hitam listnya. Nah, tadi kan IP wireless 4 itu ini 10.0.0.1. Oh, berarti ini. Saya dapat IP-nya ini 10.0.0.2. Nah, ini kan 10.0.0.2. Ini karena masih open. Nah, salah satu lagi. Saya nyoba ke yang WLAN 5. Nah, ini WLAN 5 kan masih hitam. Saya coba lagi. Yang namanya hotspot gratis. Nah, udah connect. Tarik connect. Nah, dia akan berubah ke 5. WLAN 5 yang R atau running. Kita lihat listnya. Tadi kan IP 10.10. Nah, ini 10.10.02. Kita lihat. Nah, ini kan 10.10.02. Berarti bisa connect ke perangkat virtual. Walaupun fisiknya cuma satu ya. Tapi kita bisa connect. Nah, kenapa dia nggak ada password? Karena di sini security profile itu default. Nah, kita bisa setting security profile itu beda-beda. Misalnya yang WLAN 4 pakai WPA. Terus yang WLAN 5 misalnya kita mau bikin login hotspot, ada login hotspotnya. Itu juga kita bisa buat. Nah, misalnya contohnya nih. Kita connect tadi di WLAN 5. Kita rubah aja. Kita bikin pertama yang dynamic key WPA ini. Terus key-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini passwordnya. Kita apply. Lalu nanti satu lagi kita gunakan yang mode hotspot atau user ada loginnya. Nah, kita balik lagi ke sini, kita rubah. Yang 4 kita rubah menjadi security profile itu profile 3.
Kita buat gampang, ini kita ganti aja wifi gratis. Ini passwordnya 1 sampai 8. Oke. Nah, ini wifi gratis. Kita pilih yang wifi gratis. Otomatis nanti minta password yang 123456778. Udah, terus yang 5 nanti kita coba ke security-nya menggunakan hotspot login. Kita coba dulu yang 4. 4 itu kan wifi gratis. Nih, connect. Wah, bentar kan? Kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita next. Yes. Nah, dapat ya? Kita reconnect lagi. Nah, pindah ke 4. Internetnya bisa nggak? Bisa kalau udah di setting default authentication-nya itu dihidupin. Kita Google. Nah, connect kan. Virtual access point. Ini rotik. Nah, misalnya dengan menggunakan security-nya itu atau key-nya itu key WPA 2 PSK atau WPA PSK. Nah, ini kan WPA PSK atau WPA 2 PSK. Kita pakai yang key-nya ini. Nah, terus kita coba yang 5 kita coba buat security itu berupa login hotspot. Kita bikin hotspotnya IP hotspot setup, kita tempel di WLAN 5. Ini pilih tadi 1010. Ini 1010 kosong ya. 1010 01 5. Nah, 1001. DNS name-nya hotspot .ac.id misalnya. Nih. Nah, setup has complete task success. Oke. Nah, di hotspot ini kita harus bikin user buat security masuknya. Ini kita SWLAN 5. Terus usernya misalnya hotspot, passwordnya gratis, profilnya kita default, kita abain play. Nah, ini. Nah, terus kita coba, kita udah bikin hotspot di WLAN 5. Kita lihat server profile. Nah, WLAN 5. Nah, ini hotspot SCAD, usernya ini user profile default. Terus kita lihat di aktifnya nanti. Kita coba lagi. Nanti kalau dia jalan, otomatis nanti ada login hotspotnya yang harus kita masukkan. Nah, ini hotspot gratis. Nah, akan otomatis ngebuka login hotspot. Nah, ini kita bisa atur, ini bawaan dari mikrotiknya. Tadi kan kita bikin usernya itu hotspot, passwordnya gratis, enter, connect.
dan save. Nah, otomatis dia akan langsung masuk ke internet. Tergantung, nanti kita bisa atur juga home awal dari si hotspot itu apa. Misalnya Google, nanti kita bisa layarkan ke Google. Nah, kalau kita lihat di router, kita connect lagi. Nah, ini aktif kan? 10.10.02 aktif ke hotspot. Kita lihat. Ini 10.10.02 IP saya. Ini connect ke sini sebagai hotspot. Nah, kalau ini kita tendang, nah otomatis reconnect. Nanti dia minta kalau kita buka browser lagi, nah udah kan, kita masukin lagi hotspot gratis. Nah, otomatis masuk. Nah, ini yang menggunakan hotspot security-nya. Jadi ini kita bisa bikin banyak. Misalnya kita mau bikin lagi nih. Misalnya SSID-nya kita mau buat tamu. Terus kalau tamu kan nggak perlu login kan. Kita bisa security profile kita default, kita apply. Jangan lupa kita bikin IP dan DHCP servernya agar si tamu tersebut nggak, misalnya 10 20 1/24, agar si klien itu tidak perlu mengisikan IP address, jadi mendapatkan IP address secara otomatis. Nah, ini oke. Kita bikin DHCP server di WLAN 6. Oke, nah kita coba. Udah muncul belum nih tamu? Nah, udah kan? Tamu connect. Nah, langsung connect. Langsung dapat IP-nya. Kita lihat. Tuh, 10.10.21. IP-nya 10.10.20.254. Kita lihat lagi. Nah, ini kan pindah ke WLAN 6. Listnya 10.10.20.254. Nah, ini. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan satu router yang punya wireless card. Kita bisa buat banyak SSID sampai maksimal itu 128 SSID. Cuma walaupun kita bisa bikin banyak, balik lagi ke fisiknya. Si fisiknya itu si kekuatan hardware itu sampai berapa besar, atau speednya itu maksimal itu sampai berapa, yaitu akan kebagi di virtual ini. Jadi nggak bisa kita mengandalkan hanya satu hardware dan kita mau si transfer rate-nya itu besar semua virtual ini. Itu nggak bisa kayak gitu. Jadi harus lihat si induknya itu atau si sumbernya. Jadi virtual access point. Jadi yang access list sama connect list kita bisa terus di router ya. Yang koneksi ke router itu kita bisa lihat ini registration. Nah, ini. Nah, tadi kan saya connect di WLAN 1, 2 sama 6. Nah, ini yang kita bisa masukkan ke access list atau ke connect list. Jadi misalnya IP saya mana nih? Tadi di WLAN 6. Klik kanan, copy to access list atau copy ke connect list. Jadi kalau misalnya ini klien, nah klien ini aja yang bisa didaftar, klien yang terdaftar aja yang bisa connect ke access point ini. Berarti kita masuk ke sini, copy to access list. Tapi kalau si ini sebagai access point, terus kita hanya ingin klien kita connect ke access point yang ini, yang WLAN 6.
Oh, berarti kita punya sini. Copy to connect list. Gitu ya. Jadi misalnya ini. Copy to connect list. Kita lihat. Nah, ada kan? Atau ini access list. Copy to access list. Nanti ada. Nah, ini kan. Nah, ini. Yang ini. Jadi kita bisa masukkan ke sini. Kalau si ini sebagai access point. Si MAC address D04 A9 ini sebagai access point. Tapi kita akan masukkan ke access list kalau si D0A9 ini sebagai client. Nah, ini bedanya security. Nah, kalau ini untuk membuat security selain MAC filtering. Nah, ini ya, contohnya. Kita lanjut yang terakhir. Nah, ini drop koneksi antar klien. Nah, di fitur wireless di router MikroTik juga kita bisa drop koneksi antar klien. Itu tadi yang saya sebut default forward. Nah, ini default forward ini hanya bisa disetting di access point. Jadi dia antar klien itu bisa saling share jika si default forward itu di checklist. Tapi kalau di unchecklist, antar klien itu tidak bisa saling terhubung atau saling sharing data. Nah, misalnya ini. Nah, ininya kita default forwardnya kita unchecklist, berarti semua klien yang connect ke SSID misalnya ini misalnya ini, jadi semua access point yang connect ke SSID tamu, PC-nya itu nggak bakalan bisa saling berbagi atau saling sharing karena default forward itu kita unchecklist atau kita matikan. Nah, ini jadi biasanya untuk alasan keamanan. Jadi ini sama station tidak dapat berkomunikasi apabila default forward di uncheck atau unchecklist. Jadi ini untuk keamanan biasanya. Kalau kita checklist, otomatis dia bisa saling komunikasi. Nah, ini materi yang bisa saya sampaikan tentang wireless. Pun kalau dibahas masih banyak lagi yang bisa kita praktekin di jaringan wireless atau di wireless yang ada di router. Cuma yang paling banyak sekarang digunakan ya ini. Security-nya bisa menggunakan hotspot atau yang tadi yang WPA. Jadi kayak ini nih, misalnya kalau yang ini yang menggunakan key, tapi kalau key satu kali masuk atau satu kali pernah masukin key-nya, dia akan untuk koneksi selanjutnya dia akan otomatis terkonek. Tapi kalau hotspot, kalau kita connect, kita harus masukin user dan passwordnya selama kita akan connect ke si jaringan hotspot itu. Jadi bedanya itu, hotspot gratis. Kita bisa setting nih di sini. Banyak yang kita bisa setting. Misalnya lama koneksinya. Misalnya kita atur cuma sampai 4 jam session time-nya. Jadi kita bisa setting di sini di profile. Ini kan session time out-nya. Misalnya jam kerja 7 jam. Setelah 7 jam dia akan minta user password lagi, itu juga bisa. Terus share usernya juga bisa kita atur. Satu user hanya bisa dipakai di satu PC, berarti satu doang. Kalau satu user bisa dipakai di 100 PC, kita bisa atur ini 100. Gitu. Dan masih banyak lagi. Ya, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan tentang materi wireless di router MikroTik. Mungkin bisa juga lihat yang ada di sini, bisa dipraktekkan. Cuma kita harus punya router yang
punya wireless card. Nah ini ada virtual access point. Ini yang connect list dan access list. Itu registration list tadi, yang list. List isinya klien yang koneksi ke access point. Nah nanti berikutnya kita akan membahas tentang bridge. Ya mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, saya paparkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.